Ini dia DJI Avata 2, produk terbaru dari DJI Drone FPV. Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Ini saya berada di depannya Malang Hobby, yaitu toko drone rekomendasi saya kalau misalnya teman-teman ada di Malang. Nah, Mas Niko mau ngapain di sini? Nah, kebetulan DJI itu sedang mengeluarkan produk baru drone FPV, yaitu DJI Avata 2. Mana DJI Avata 2? Mas. Iya, ini dia produknya dari DJI, produk terbaru yaitu DJI Avata 2. Sebelum kita ke DJI Avata 2, jadi di Malang Hobby sendiri ini banyak drone teman-teman. Jadi produk utama adalah dari drone-nya DJI, tapi drone lain juga ada. Ini ada DJI FPV combo juga ada, stabilizer juga ada, terus kemudian ini ada drone X9. Apa masih Mas? ROX. Drone toys ya, drone mainan, peralatan kamera, lighting, terus kemudian macam-macam juga ada. Ini juga ada DJI R3, terus di sini juga ada DJI Mavic 3, DJI RC Pro remote yang tertingginya dari produk DJI juga ada. Dan kali ini saya akan review unboxing ya, sama review nanti DJI Avata 2 plus remote controller 3. Jadi ini produk terbarunya dari DJI, launching tanggal 11 April 2024 di Indonesia ya. Ini untuk kelengkapannya seperti ini, kita baca dari luar dulu. Ini ada drone-nya, bentuknya kayak apa ini ya? Lebih kecil ya, kayaknya lebih kecil ya Mas ini ya? Iya. Lebih kecil dibanding Avata 1. Terus kemudian untuk Google-nya dia sudah menggunakan DJI Google 3. RC Motion-nya juga dia menggunakan RC Motion 3 juga. Nih. Baterainya ada di belakang Mas, podo karo Integra, sama dengan Integra ya. Ini garansi resmi dari TAM teman-teman. Terus kemudian kita lihat di sini dia aircraft-nya, terus kemudian ada charging hub, ada additional forehead pad, terus kemudian ada DJI Google 3, ada spare propeller, terus kemudian ada USB-C OTG, ada RC Motion 3, sama ada screwdriver itu untuk obeng, dan juga ada kabel-kabel, sama ada flight baterai 3 buah. Jadi ini yang paketan combo ya, ada lanyard juga, sama ada bag atau ada tasnya, dan ada 2OD apa gitu jenenge, corrective lens. Jadi untuk ngatur lensanya teman-teman. Terus kemudian untuk yang lainnya nanti kita buka. Nah, untuk DJI Remote Control 3 ini DJI Avata 2 ini hanya bisa diterbangkan menggunakan DJI FPV Remote Control DJI FPV RC3. Jadi dia nggak bisa menggunakan RC2 ya. Kalau teman-teman kemarin udah membeli RC2 mau dipasangkan ke sini itu nggak bisa, karena ya nggak tahu juga ya, ini udah menggunakan DJI O4 ya. Jadi Ocusing 4 mantep, ini luar biasa. Yuk sekarang kita unboxing di rumah. Nah teman-teman, kita sudah sampai di rumah. Nah karena memang ruang saya itu belum jadi, terpaksa saya pakai gini dulu ya untuk unboxingnya. Nah ini untuk DJI RC3, DJI FPV RC3 sudah di sini, saya taruh di sini. Terus kemudian ini nih barang utamanya nih dari Malang Hobby. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau beli drone ini langsung ke Malang Hobby atau lewat saya juga bisa teman-teman ya. Oke, langsung saja kita unboxing karena tadi kita udah sedikit melihat di toko Malang Hobby-nya sendiri. Jadi Malang Hobby itu ada toko offline-nya dan juga ada online-nya juga. Yuk sekarang kita buka. Ini di samping saya ada 3D print teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pesen 3D print itu ke saya juga bisa teman-teman ya. Desain terus kemudian nanti ngeprint juga bisa. Tapi saya lebih prefer untuk ngeprint langsung. Karena ini unboxing, nanti videonya agak lama, biar teman-teman menikmati untuk aura unboxingnya teman-teman. Nah ini resmi garansi TAM. Ini untuk kartu garansinya, kita lepas dulu. Oke, ini nanti bang, ini ya kartu garansi TAM. Oke, kita unboxing pertama kali DJI Avata 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, salaman, asik. Oke, Mas Dimas tak buka. Nih ada scan-nya, dan karena ini paket combo, Flymore combo, jadi dia dapat tas ya teman-teman ya. Dan asli ini tasnya gede banget, beda dengan drone FPV sebelumnya, Avata sebelumnya. Ini kosong ya. Sebelumnya memang nggak ada tas sih untuk Avata ya. Nah tapi di sini untuk DJI Avata 2 itu dia sudah mendapatkan tas yang sangat cantik banget, gede banget. Ini kayak modelnya Mavic 3 teman-teman. Oke, ini kita buka dulu. Dan ini bener-bener saya first impression, saya belum melihat review dimanapun teman-teman, karena saya lihat kemarin reviewnya masih belum lengkap ya. Oke, bagnya ini model-modelnya kayak model-model tasnya dari DJI Mavic teman-teman ya, modelnya DJI Mavic, entah itu R3 maupun ya lebih condong ke R3 ya, ke tasnya R3 ini. Oke, pertama kita dapat
drone-nya ini. Oh, ini DJI Google 3. Ini DJI Google 3 pertama kali saya buka. Di sini ada charger hub sama ada baterai avatarnya 2. Terus di sini ada ulek-ulek motion control. Terus kemudian di sini ada drone-nya. Jadi drone-nya sendiri ini kalau saya rasa ini agak lebih gepeng dibanding yang sebelumnya. Terus di sini itu ada perlengkapan, ada propeller cadangan. Ini teman-teman ya. Ini ada propeller cadangan, ada 1 2 3 4 ya. Jadi satu set propeller cadangan. Terus kemudian di sini ada kunci L kalau membuka propeller. Di sini ada kabel USB Type-C. Terus di sini ada buku petunjuk. Sama di sini ada untuk untuk lensa yang ada di Google ya. Google 3 saya belum tahu teman-teman. Dia sudah ada diopter atau enggak saya belum tahu. Nanti kita coba lihat aja teman-teman ya. Terus di sini ada tali strap juga untuk motion controllernya. Sama ada konektor dari USB Type-C ke USB Type A. Tapi kalau teman-teman udah punya USB Type-C ke Type-C itu langsung saja. Nah ini teman-teman tasnya gede banget. Oke, sekarang kita buka dulu untuk drone-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini first impression saya membuka DJI Avata 2 pertama. Nah, ini launchingnya tanggal 11 April nanti teman-teman. Jadi nanti saya uploadnya pas di tanggal 11 April. Ini dia DJI Avata 2, produk terbaru dari DJI Drone FPV. Dan dia lebih compact ya, lebih compact, lebih tipis. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, lebih tipis. Terus kemudian untuk propellernya kayaknya sama, cuma secara sekilas teman ya, itu ductednya kayak lebih lebar secara sekilas karena mungkin dipengaruhi dari bentuk blade-nya ya. Blade-nya kalau yang di bawahnya Avata itu kan Avata 1 itu blade-nya itu ada 4. Kalau yang di Avata 2 itu blade-nya ada 3 teman-teman. Dimana kita ketahui kalau saya rasakan blade 3 itu lebih enak dibanding blade 4 kalau saya teman ya. Hampir semua drone saya untuk yang FPV itu blade-nya 3. Bawaan 2 tak ganti 3, bawaan 4 tak ganti 3. Terus kemudian untuk propellernya ini bodinya nyatu teman-teman, ternyata ya. Ternyata nyatu di sini ya. Kalau di Avata 1 itu kan dia rangka-rangka, di sini kan rangka-rangka. Kalau di Avata 2 itu dia kayak drone aerial teman-teman ya, kayak drone aerial asli. Nah, ini kayak gini ya. Kalau kita keluarkan baterainya, ini tinggal pencet aja. Nah, baterainya kayak gini. Lah ini masih tertutup teman-teman, bener-bener kayak drone aerial. Nah kayak gini ya, ini kita pasang lagi. Terus kemudian kita inspeksi dulu sebelum kita masuk ke yang lainnya. Di sini di depan itu ada penutup kamera, penutup gimbalnya ya, gimbal protektornya. Di sini bukanya ini ada tanda hijau ya, tanda hijau, ada panah, kita tekan terus kemudian kita tarik keluar. Dan ini penampakan dari DJI O4. DJI O4 luar biasa, Oxing 4 teman-teman ya. Kemarin Oxing 3 aja sudah mantap, sekarang Oxing 4. Ini kita buka ya plastiknya. Wah, luar biasa. Sekarang saya kan punya O3 teman-teman ya. Punya O3 dari Beta FPV Pavo 20. Ini Pavo 20. Ini O3, yang ini O4. Ternyata gede banget ya. Memang bedanya kalau Avata, memang Avata itu memang kameranya lebih gede sih teman-teman ya. Jadi kita bandingkan aja. Untuk bandingannya seperti ini. Dia ternyata kameranya lebih gede ya. Ya walaupun O3 kalau dibandingkan dengan kameranya Avata 1 itu memang gedean Avata 1 sih. Nanti bandingannya apple to apple memang harus dengan Avata 1. Oke, kita lanjut lagi. Di sini di depan itu nggak ada sensor karena memang dia drone FPV ya, nggak ada sensor. Sensornya dia di bawah sini sama ada di sini, belakang sini teman. Di sini tuh ada 2 ini, 1 2 di belakang ini ya. Belakang agak bawah. Jadi dia condong ke belakang sama ke atas sedikit sama ke bawah ini teman-teman, kayak gini ya, kelihatan ya teman ya. Terus kemudian di sini agak berat juga sini. Kalau saya lihat di speknya di internet itu memang lebih berat sedikit dibanding Avata 1. Padahal bentuknya kayaknya lebih ringan, tapi ternyata dari segi bobot itu lebih berat sedikit. Karena saya nggak punya Avata 1 jadi nggak bisa bandingan teman-teman. Oke, do not touch. Kalau misalkan kita nyalakan jangan dipegang. Oke, kita copot dulu stikernya. Sit, copot. Ini juga baterai, copot. Nah, seperti biasa kita nyalakan belum bisa. Tulisan ini Avata 2. Ini Avata. Ini Avata. Akhirnya saya pegang Avata 2. Oke, terus apa lagi ya? Dari segi rangka semuanya
beda dari yang pertama. Bentuknya aja udah beda ya temen ya. Terus ini ada stiker LWA, jadi 81 desibel, jadi dia low desibel. Harusnya nanti dia suaranya lebih nyaring dibanding Avata 1. Oke, ini untuk drone-nya. Satu lagi teman-teman mungkin yang kemarin dikeluhkan di DJI Avata 1 itu adalah posisi colokan USB dan microSD yang sulit dijangkau karena terkena propeller. Nah, ternyata itu diperhatikan sama DJI teman-teman. Itu sekarang sudah dipindah di bagian bawah sini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masang microSD dan juga mau nyolokkan kabel USB Type-C itu gampang banget, bisa langsung dibuka dari bawah sini. Dan ini lebih mudah jika dibandingkan teman-teman memasang di Avata 1. Avata 2 ini lebih gampang banget. Nih kayak gini, microSD-nya juga di bawahnya sini teman-teman, jadi bisa dipasangkan. Terus kemudian ini tadi saya konekkan ke Google, ke remote itu sudah kebinding semua, cuma nggak bisa diapa-apakan, masih belum bisa aktivasi. Saya coba aktivasi menggunakan DJI Assistant, itu not supported, masih belum support. Dan menggunakan DJI Fly menggunakan iPhone dan juga menggunakan Android itu masih sama, masih belum bisa. Jadi device unsupported. Saya cek di webnya juga kayaknya belum tersedia. Kayaknya nanti bisanya tuh setelah tanggal 11 teman. Jadi kita tunggu saja ya. Ini video unboxing dulu, kecuali nanti ada orang dalamnya DJI, kan ini tidak bisa lah. Oke, tapi tadi secara saya sudah nyalakan, itu sudah nyalanya hampir sama dengan DJI Avata 1. Sekarang kita buka Google-nya teman-teman. Ini DJI Google 3, padahal DJI Google 2 itu sudah bagus, apalagi DJI Google 3 ya. Nah, moga aja nanti jauh lebih bagus. Dan DJI Google 3 ini sistem baterainya dia mengadop dari DJI Integra, di mana baterainya tidak terpisah, tapi sudah jadi satu dengan sini, dengan strapnya sini. Ini berarti tali strapnya di sini tuh dalamnya ada kabelnya teman-teman, jangan dipotong ya, jadi nggak bisa diganti ini. Terus kemudian di atas ini ada apa? Saya kurang tahu ini di atas ini karena saya belum baca ya. Ini bisa diarahkan gini, mungkin untuk kepala teman ya, untuk batuk biar lebih nyaman kali ya di sini yo. Nanti saya tambahkan di dalam deskripsi. Dan ternyata di sini sudah ada diopternya juga kok teman-teman ya. Jadi di sini ada diopternya seperti DJI Google 2. Ini di sini bisa disetting ya. Nanti pengaturannya dari bawah sini bisa diputar sama bisa digeser kanan sama kiri. Nah sini ya, ini bisa diputar sama bisa ditekan untuk diputar sama digeser kanan kiri. Bedanya sama DJI Google 2, nih saya tunjukkan, saya ambilkan dulu. Kebetulan saya juga punya untuk DJI Google 2. Oke teman-teman. Nah, bedanya untuk DJI Google 2 itu baterainya terpisah, DJI Google 3 baterainya dari satu. Secara bentuk itu identik ya, tapi beda. Identik tapi beda teman-teman. Ini ya, DJI Google 2, ini DJI Google 3. Nih, secara bentuk hampir sama tapi identik. Untuk bobotnya ya hampir sama sih, karena baterainya aja terpisah. Oke, terus kemudian di sini memang tidak ada trackpadnya teman-teman. Di sini tidak ada trackpadnya. Nih, sini di kanan. Kalau di DJI Google 2 kan ada trackpad. Terus kemudian di sisi kiri DJI Google 2 itu ada indikator lampu untuk channel. Yang di sisi di Google 3 itu memang nggak ada. Di kanan juga nggak ada trackpadnya. Jadi nanti dia gerakannya pakai opo iki yo. Nah, di depan sini ternyata ada sensor. Ini sensor apa saya juga kurang tahu. Nanti saya baca dulu teman-teman. Tak tunjukkan dalam video aja ya. Itu sini ada tombol power di sini karena baterainya menyatu dari sini. Terus di sini ada kabel USB. Di sini ada indikator baterai sebelah kanan, sebelah kiri nggak ada apa-apa. Oke, micro SD sama berada di sini ya, di depan sini. Sama di sini ada sensor. Kalau misalnya kita jauh sini nanti mati, kalau didekatkan sini nanti dia nyala. Terus kemudian apa lagi ya? Nggak ada lagi teman-teman. Oke, ini tak keledek dulu ini. Oke. Oh, ternyata gini ya, beda ternyata teman-teman. Modelnya itu dia masangnya apa namanya? Ini ternyata bisa dilepas ya, bisa diganti ini untuk diopternya. Tadi beda dengan DJI Google 2 teman-teman. DJI Google 2 kan dia pasang jadi satu gini ya. Nih, kalau DJI Google 3 itu ternyata dipisah dan nggak ada penutupnya DJI Google 3. Kalau DJI Google 2 itu ada penutup lensanya. Nih, jadi biar nggak kotor. Oh, ini diputar-putar. Nah, oke lah, ini kita taruh dulu. Nanti saya tak lihat tutorialnya dulu.
Terus kemudian kita lihat yang satu ini lagi. Ini ada namanya charger hub. Ini charger hub gede, beda dengan Avata 1. Charger hubnya cuma garis. Kalau ini mirip seperti DJI Mini 3 atau DJI R3 teman-teman. Nah, kayak gini ya charger hubnya. Modelnya kayak gini, jadi dia bisa dilepas. Nah, baterainya kayak gini. Ini baterainya dia bertahannya bisa 23 menit kalau saya baca di Google ya. Tapi tetap nanti tergantung kondisi angin sama cara terbang kita. Ini di 2150 mAh, 31,74 watt hours, 14,76 volt. Nih, jadi 4 sel. Tinggal ngecas. Di sini ada powernya juga, ada USB Type-C di sini, ada tombol power juga. Oke, terakhir kita buka ulek-uleknya. Nih, kita buka ulek-uleknya. Nah, kita buka ulek-ulek ini kayak gini. Dan dia ulek-uleknya untuk motion controlnya, dia ternyata lebih kecil dibanding motion control 1 atau 2 teman-teman. Ini motion control 3 itu dia lebih kecil, kecil banget. Tombolnya pun juga sederhana ya. Di sini ada tombol record sebelah kiri ini. Terus kemudian di sini ada tombol apa saya kurang tahu, belum saya pelajari. Di sini juga ada tombol M sama H, mode mungkin sama home ya. Terus di sini ada trackpadnya ini, ada trackpadnya di sini. Terus ini biasa ada gas sama rem mundur kali ya. Ini untuk mengkok-mengkok nanti kayak gini. Tapi kayaknya nanti nggak saya pakai ini teman-teman. Ini dapat talinya juga biar gantung di jari tangan kita nggak jatuh nanti. Kayaknya nanti nggak saya pakai, kayaknya ya, tapi nanti kita coba dulu lah. Nah, setelah itu kita unboxing di DJI FPV RC3, jadi remote FPV yang generasi ketiga. Sama teman-teman, ini garansi dari TAM. Kalau teman-teman beli di Malang Hobi itu pasti garansi resmi dari TAM, karena langsung dari DJI-nya teman-teman. Oke, suara saya agak bindeng ini, agak pilek. Oke, isinya simple banget. Ya cuma remote, nggak ada apa-apa ya. Cuma remote tok, nanti kita bawalah. Oke, ini ya untuk DJI FPV RC3. Karena saya juga nggak punya DJI FPV RC2. Kemarin sih sempat punya ya, sempat punya Avata. Terus pakai DJI FPV RC2. Tak jual teman-teman, tak belikan drone 5 inci ya. Nih oke. Dan nggak ada spare sticknya juga nggak ada, cuma dapat ginian tok, kabel-kabel pun nggak ada teman-teman. Ini kalau tak lihat ya, kalau saya lihat ini diisinya itu nggak ada apa-apa ya, kosongan, nggak ada kabel, ini cuma buku teman-teman, nggak ada apa-apa, ini kosong. Nah, bedanya dengan yang di DJI RC FPV 2 adalah secara bentuk nggak ada, cuma ini nih, mungkin nanti antenanya dia lebih kuat teman-teman. Di sini ada antena, jadi kalau DJI FPV RC2 itu antenanya dia bisa ditutup, bisa dibuka ya, buka sama tutup. Kalau yang di DJI FPV RC3 ini antenanya paten kayak gini, jadi otomatis nanti harus benar-benar ngadepkan ke drone-nya kayak gini. Ini untuk joypadnya ini kita ambil dulu seperti biasa, ini kayak gini ya. Kita coba rasakan gimbalnya. Menurut saya sih kayaknya sama sih teman-teman. Dan ini enteng banget. Iki wis ana baterainya apa durung yo? Enteng banget teman-teman, asli ini. Dibanding yang generasi sebelumnya ini lebih ringan. Untuk gimbalnya ya, untuk gimbal standar ini hampir sama sih, hampir sama dengan generasi sebelumnya. Untuk empuk-empuknya ini. Nah, saya sukanya gimbalnya remote-nya DJI FPV itu dia bisa dilepas teman-teman gimbalnya. Terus ini sama, di sini kiri ada tombol M, manual, S sama normal, iya. Terus kemudian di sisi kiri ada pause sama ada home atau landing, return to home. Di sini ada tombol kamera sama rekam. Di bawah sini ada start stop untuk arming. Terus kemudian di sini ada 3 function ya, ada bawah, tengah sama atas. Terus di sini ada putarannya, rollernya biasanya untuk gerakan gimbalnya, untuk ngatur sudutnya. Jadi enaknya drone FPV dari produknya DJI itu untuk ngatur sudut kamera itu tidak perlu manual, jadi pakai remote saja. Oke, ini adalah unboxing saya buka DJI Avata 2. DJI Avata 2 menggunakan DJI Google 3. Ini satu set paketan yang combo, Flymore combo. Walaupun Flymore combo, dia masih belum dapat DJI
FPV RC3, tapi teman-teman harus beli sendiri. Harganya itu lebih murah dibanding RC2. Avatanya pun itu harganya lebih murah. Kalau kemarin Avata 2, Avata 1 itu harganya sekitar 20 atau 21 jutaan ya, sekali dia pertama kali dia launching. Yang ini tuh nggak nyampe 20 juta teman-teman, sekitar 18-an juta kalau salah ya. Nanti akan saya tampilkan di dalam video ini untuk harga resminya. Sedangkan untuk remote-nya juga kalau yang di RC2 itu kan 2,5 juta. Kalau ini mungkin sekitar 2,2 atau 2, berapa nih? Tak tampil di dalam video ya. Ini ada tombol kabel colokan kabel USB, bisa untuk ngecas sama untuk main simulator. Sebelum satu teman-teman, jadi ternyata strapnya itu nempelnya tuh di atas ini ya. Jadi ketika kita ke sini, nah nanti dia ngencengnya tuh dari sini, dari atas ini. Jadi di sini tuh nggak ketekan teman-teman ya kepala kita. Terus ternyata di sini tuh adalah kamera teman-teman, di sini ya. Di sini ada real kamera. Jadi kalau misalkan kita mau melihat ke depan itu tanpa harus tanpa harus melepas Google Glass, itu tinggal pencet ini 2 kali. Nah, pencetin 2 kali, nanti dia akan kamera itu mengarah ke depan, karena tapi saya belum bisa nunjukkan ya. Jadi nanti di sebelah kanan ini kita pencet 2 kali. Ini masih demo ini ya. Oke. Flashback. Ini tombolnya ada di sini ya. Pakai joystick 5D. Kamera setting ke atas. Oke, kita bisa melihat ini back untuk ini, terus kemudian menu ke kiri, ke kanan bisa untuk hampir sama tampilannya. Oke, terus kemudian Google not aktif, kita harus aktifkan dulu ya. Kita konekkan dengan HP teman-teman. Kalau kita memutar diopternya ini kita putar, itu ternyata di tampilan layar ini kan ada angkanya juga di sini ya. Di diopternya ini ada angkanya juga. Ternyata di layar itu juga angkanya teman-teman ya. Minus 50, minus 100, minus 250, 200 atau plus atau positif itu ada muncul di layarnya. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan kamera depan di sini, jadi kan biasanya kalau misalnya kita akan nerbangkan FPV gini ya, kita mau lihat depan itu kan harus buka Google-nya. Nah, ternyata di sini sudah dikasih kamera, jadi tinggal di tap 2 kali sebelah kanan, tek, itu nanti dia akan mengaktifkan kamera depan ini. Kalau kita tap 2 kali lagi, tik, nanti dia akan mematikan kamera di depan. Jadi kita bisa melihat tampilan di kamera drone-nya. Bagus banget teman-teman, luar biasa lah. Oke teman-teman, cukup sekian ya video unboxing kita. Ini unboxing pertama yang ada di Malang untuk DJI Avata 2. Ini kayak gini. Alhamdulillah udah dapat nih. Salaman dengan Malang Hobi nih teman-teman. Salaman dengan Malang Hobi ini. Avata sama DJI Google 3. Nanti tak pelajari dulu ya. Ini tak upgrade firmware dulu. Habis itu nanti kita binding, terus kemudian kita coba terbangkan untuk di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.